Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah madadan wa fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilma. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat, para jamaah Masjid Nurul Islam dan para jamaah Majelis Silaturahmi serta seluruh hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur sekali kepada Allah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di tempat yang sangat mulia ini di Masjid Nurul Islam untuk sama-sama kita lanjutkan kajian bulanan kita dalam materi fikih, khususnya pembahasan fikih keluarga. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal ibadah yang memberikan pahala besar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa pula kita aturkan kehadiran junjungan mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut setianya hingga hari akhir. Bapak-bapak, ibu yang saya muliakan, kembali kita akan lanjutkan materi fikih keluarga. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai masalah iddah. Masalah iddah ini adalah masa yang seorang perempuan jika terputus ikatan pernikahannya sampai ia boleh untuk menikah dengan laki-laki lain. Begitu juga masa seorang suami bisa merujuk istrinya tanpa perlu melakukan akad nikah. Nah, masa iddah ini tentu berbeda-beda sesuai dengan keadaan istri. Kalau istri itu ditinggal wafat oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya itu adalah sampai kapan, bapak-bapak? Sampai melahirkan. Ya, kalau istri itu dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai selesai melahirkan. Meskipun misalnya dia ditinggal wafat hanya misalnya seminggu sebelum melahirkan, ya, maka ya sudah, setelah melahirkan seminggu itu maka dia sudah habis masa iddahnya. Kemudian apabila perempuan itu ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, kalau dalam keadaan tidak hamil maka masa iddahnya adalah berapa? Ada yang ingat? 4 bulan 10 hari. Itu kalau ditinggal wafat suami dalam keadaan tidak hamil, jadi menunggunya 4 bulan 10 hari. Kemudian kalau istri itu dicerai, nah sekarang lain, bukan ditinggal wafat, yang bisa dicerai. Dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sama juga seperti tadi, yaitu apa? Sampai melahirkan. Tapi kalau dia dicerai dalam keadaan tidak hamil, ya, maka dilihat ini kondisinya. Kalau masih memiliki haid, maka masa iddahnya berapa lama, bapak-bapak? 3 kali sucian, 3 kali selesai
selesai masa suci. Ya 3 kali sucian itu maksudnya bukan datang 3 kali sucinya, tapi 3 kali masa sucinya habis. Ya 3 kali masa suci habis, maka dia lepas atau sudah selesai iddahnya. Kalau misalnya perempuan ini tidak punya haid lagi, misalnya menopause, ya berapa masa iddahnya? Selama 90 hari atau selama 3 bulan. Ya, kalau tidak punya haid maka menghitungnya adalah dengan menghitung hari, yaitu 90 hari. Ya. Kemudian kalau ada perempuan dicerai atau ditinggal wafat dalam keadaan belum dicampuri oleh suaminya, baru akad tiba-tiba suaminya meninggal, ya, atau dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya berapa lama? Tidak ada masa iddah karena belum dicampur. Ya, jadi iddah itu salah satu tujuannya adalah untuk memastikan kekosongan rahim si perempuan dari suaminya itu. Jadi kalau dia belum pernah dicampur maka tidak ada masa iddah. Maka dia, kalau perempuan itu mau nikah langsung boleh, ya. Atau si suami kalau mau rujuk maka dia harus akad nikah baru, harus ada izin dari si perempuan dan si wali perempuan itu, ya. Nah itulah kurang lebih materi kita tentang iddah. Kemarin sudah kita bahas. Selanjutnya ini adalah materi terakhir. Sebenarnya bukan materi terakhir, tapi ini materi pokok terakhir. Ya, masih ada masalah tetapi tidak terlalu penting. Di antaranya adalah penetapan nasab, ya, bagaimana nasab itu ditetapkan untuk seseorang, ya. Kemudian juga masalah pengasuhan anak, ya, masalah ini sudah tidak terlalu rumit, jadi tidak saya bahas, ya. Apalagi bulan depan kita sudah akan menghadapi Ramadan, jadi kita akan fokus dalam pembahasan fikih Ramadan, fikih puasa, termasuk nanti kalau ada waktu kita kembali bahas mengenai zakat, ya. Ini materi yang perlu kita ulang setiap tahun karena berulangnya juga setahun sekali, ya gitu. Nanti setelah Ramadan nah kita pikirkan lagi, mungkin kita bahas fikih muamalat, mungkin Ustaz, ya. Belum dibahas, ya itu cukup menarik juga karena muamalat ini selain jarak pembahasannya oleh para asatidz, para guru kita setiap hari pasti melakukan muamalat, ya, jual beli, ya, kemudian sewa menyewa, itu hampir tiap hari pasti kita lakukan, ya. Maka kita harus tahu untuk ilmu ini, apalagi kalau bapak-bapak di sini ada yang kesehariannya adalah dagang, ya, maka harus tahu ilmu ini. Jangan sampai kita dagang kok tidak diridhoi oleh Allah karena tidak sesuai dengan syariatnya. Itu yang kita khawatirkan, ya. Baik, langsung saja masalah nafkah ini. Apa itu nafkah? Nafkah itu adalah kewajiban memenuhi semua kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu artinya nafkah. Jadi dia mencakup makanan, ya, karena tanpa makan manusia akan meninggal. Kemudian pakaian, ya, tanpa pakaian juga manusia sulit sekali untuk hidup, ya. Kemudian tempat tinggal juga sama, tanpa tempat tinggal juga manusia akan sulit sekali untuk hidup. Jadi secara mendasar dan para ulama menetapkan nafkah itu mencakup 3 hal tersebut, ya. Di zaman ini ada sejumlah ulama yang kemudian memasukkan masalah nafkah yang lain, misalnya pendidikan. Karena di zaman ini pendidikan ini menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan secara mendasar. Orang kalau tidak sekolah itu kan ya kurang baik dipandang oleh masyarakat, ya. Begitu juga kesehatan juga masalah penting sekali di masyarakat kita. Maka sebagai ulama juga memasukkan poin-poin tersebut. Nah, nafkah ini berlaku untuk siapa saja. Nafkah ini berlaku untuk yang pertama diri kita sendiri, ya. Jadi
kita wajib menafkahi diri kita sendiri. Ini pertama. Yang kedua, nafkah kepada anak. Berarti yang melakukannya adalah orang tua, ya. Jadi orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah nafkah orang tua yang dibebankan kepada siapa? Anak. Ya, kalau tadi nafkah anak yang tanggung jawab adalah bapak. Ya, sekarang nafkah orang tua, bapak ibu, yang bertanggung jawab adalah anak. Jadi dia berbalik, ya, nanti berbalik keadaannya. Dan berikutnya adalah nafkah terhadap istri. Nah, ini juga salah satu nafkah penting sekali, ya, nafkah terhadap istri. Kemudian yang kelima, ya ini memang sekilas saja, kalau sempat kita bahas, kalau tidak juga tidak apa-apa, yaitu nafkah terhadap hewan piaraan. Ya, jadi kalau bapak-bapak punya kambing terus satu hari nggak dikasih rumput, itu dosa besar, Pak. Itu contoh, ya. Ya itu, jadi kita pelihara hewan itu harus dipelihara dengan baik. Kalau kita nggak sanggup, ya harus dilepas hewannya, ya, untuk kita jual. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu nafkah terhadap diri sendiri. Jadi seorang muslim itu wajib kalau dia memiliki sesuatu harta, maka dia harus gunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dulu sebelum orang lain, ya. Jadi dia tidak ada kewajiban kepada orang lain kalau tidak ada sisa dari kebutuhannya, ya, kebutuhan dia untuk satu hari satu malam, ya. Jadi kalau ada orang punya harta terus kok dia kasih ke orang sementara dia sendiri gak punya apa-apa, itu gak bagus, ya, itu gak bagus, ya. Kecuali kalau ada orang memang rasa tawakalnya sangat tinggi, misalnya Sayyidina Abu Bakar itu pernah beliau bersedekah semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau kita belum sanggup, Pak, ya, wah saya kayaknya bisa coba. Kalau kita tawakal kayak Abu Bakar, setelah kita sedekah itu jangan kita merasa keberatan, ya. Nanti kita sedekah semua, habis itu nggak ada makanan di rumah, gimana ya, nyesel juga tadi ya saya kasih ke orang, ini nggak ada tawakalnya, itu berarti hilang, ya. Jadi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq ketika mensedekahkan semua harta itu memang pasrahnya tinggi luar biasa, ya. Kalau untuk kita mungkin masih jauh lah, ya, makanya nggak boleh kita ini semuanya kemudian kasih ke orang, nggak boleh, harus disisakan untuk dirinya sendiri. Nah ini penting, ya, harus kita perhatikan. Jadi pertama-tama kita harus menafkahi diri kita sendiri. Itulah yang pernah Nabi SAW sampaikan kepada salah seorang sahabatnya ketika itu dia tidak punya harta apa-apa kecuali satu budak. Lalu budak itu mau dilepas, katanya jangan, kamu gak punya apa-apa lagi. Akhirnya budak itu dijual oleh Nabi, dapat duit, kemudian dikasihkan ke orang tersebut. Lalu Nabi pesan, ibda binafsik, kamu mulai pakai uang ini untuk dirimu dulu, ya. Fatasaddaq 'alaiha, sedekahkanlah untuk dirimu melalui harta ini. Fa in fadula syai'un fali ahli, kalau ada sisanya baru untuk keluarga. Fa in fadula 'an ahlika syai'un faladi qarabatik, kalau untuk keluarga pokokmu sudah selesai, anak istrimu sudah, maka untuk kerabat dekatmu, ya. Fa in fadula 'an dalika anti qarabatik syai'un fa hakata wa hakata, kalau sudah keluarga dekat maka keluarga yang jauhnya. Setelah itu kalau ada sisa baru orang lain. Nah inilah yang namanya prioritas dalam memberikan nafkah. Jadi prioritas utama diri kita, kemudian kewajiban kita, anak istri nanti akan kita bahas, kemudian keluarga yang agak jauh, kita punya ponakan, kita punya misal, kita punya paman, ya, kita punya keluarga dekat yang kesusahan, itu tanggung jawab kita juga, ya. Jadi jangan sampai misalnya nanti ada paman punya ponakan susah hidupnya, kuliahnya susah, terus dia santai-santai saja, ya, kurang baik seperti itu, ya. Apalagi kalau ponakannya itu benar-benar orang miskin, maka
yang ditanggungan kepada orang tua. Orang tua di sini yang dimaksud adalah ayah. Ya, jadi ayah itulah yang bertanggung jawab menafkahi anaknya, bukan ibunya. Ya, jadi kalau ibu punya duit, ya, terus kata bapaknya, bu, pakai duit ibu dulu lah ini ya, padahal bapaknya punya, aslinya nggak boleh. Ya, harus bapaknya. Meskipun ibunya ini misalnya tadi itu hidupnya nyaman, dia punya duit, punya tabungan, tetap sementara si bapak itu orang miskin, tetap yang wajib menafkahi anak itu siapa? Bapaknya, ya, bapaknya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala syaratkan di dalam Al-Qur'an, ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seseorang laki-laki yang anak itu terlahirkan untuknya, ya, wa 'alal mauludi lahu, seorang yang anak terlahirkan untuknya. Jadi anak kita itu, Pak, sebenarnya dilahirkan untuk suami. Itu kalimat Qur'annya, al-mauludilah, yang dilahirkan untuknya, untuk si suami. Ya, makanya anak ini nanti dapat nasabnya, nasab dari si suami, dari ayahnya, bukan dari ibunya. Maka yang tanggung jawab juga terhadap nafkah adalah ayahnya. Ya, begitu juga nanti masalah waris. Waris ini kita mendapatkan waris itu biasanya dari jalur darah, dari jalur nasab, dari jalur ayah kita, ya, bukan dari jalur ibu kita. Ya, memang kita dapat dari ibu benar, tapi dari keluarga ibu enggak. Ya, kita ini dapat waris dari ayah dan keluarga ayah, itu waris kita. Ya, yang itu aturannya seperti itu. Maka ayah inilah yang wajib untuk menafkahi daripada si anak. Nah, ini penting sekarang. Kalau ayahnya nggak ada, siapa yang tanggung jawab? Maka yang tanggung jawab adalah ahli waris yang terdekat. Ya, di sini sebenarnya didahulukan setelah ayah kakek itu. Meskipun kakek ini bukan ahli waris terdekat. Ya, ahli waris terdekat itu adalah saudara. Ya, saudara kandung itu terdekat. Tapi dalam posisi ini kakek itu. Jadi kalau ada anak kehilangan bapaknya, sekarang siapa yang nanggung makan, sekolah, kebutuhan sehari-hari? Siapa yang nanggungnya? Kakeknya. Kakek ini maksudnya adalah ayahnya ayah. Ya, jadi bapak-bapak yang sudah jadi kakek, punya cucu. Kalau cucu kita itu masih kecil, ayahnya sudah meninggal, anak kita, maka si kakek wajib menafkahi. Kalau kakek nggak ada, ayahnya kakek. Kalau masih ada, dan seterusnya. Ya. Kalau jalur kakek, jalur ayah ke atas, ayah kakek hilang semua, siapa? Nah, disinilah baru keluarga terdekat. Sebagian ulama ada yang mendahulukan ibu. Kalau ibunya mampu, ibunya menafkahi. Ya, ada sebagian yang menafkahi adalah langsung saudara kandung, saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu, saudara pokoknya. Ya, paman belum, paman nanti. Ya, karena hubungan paman kepada seseorang itu lebih jauh daripada hubungan saudara kandung, kakak beradik lah bahasa kita, Pak, ya. Kakak beradik itu lebih dekat, dia punya tanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada anak kecil belum balik, nggak punya apa-apa, bapaknya meninggal, dia punya kakak sudah besar, maka kakaknya yang menanggung itu adik-adiknya semua. Ya, dia yang mau gantikan posisi ayahnya, ya, menggantikan posisi ayahnya gitu. Kalau kakak-kakak adiknya nggak ada, siapa yang nanggung? Yang nanggung nanti ponakan. Ponakan itu anak dari saudara kandung, anak dari kakak adik kita. Kita punya kakak adik, ya, terus dia punya anak, itu status siapa? Ponakan. Dia yang menanggung, termasuk nanti nanggung kalau misalnya kitanya ini bisa sudah tua nanti. Yang nomor 3, nafkah orang tua ditanggung oleh anaknya, kan begitu, ya. Kalau anaknya nggak ada, ya ini tadi saudara-saudara bapaknya segala macam, termasuk ponakan bapaknya. Jadi kita ini kalau jadi ponakan, punya paman yang susah hidupnya, ya, yang makannya repot susah karena gak ada pekerjaan segala macam, kita wajib untuk menolongnya. Itu kewajiban kita, ya. Ponakan wajib
membantu pamannya. Kalau ponakan nggak ada, baru paman. Paman ya, paman ini berarti saudara ayah ya. Kalau ponakan nggak ada, baru paman. Kalau paman nggak bisa juga, nggak ada, anaknya paman. Anaknya paman berarti siapa? Halo, sepupu ya. Agak susah ini ya, muter begini ya. Ya inilah, dan ini harus kita pahami bapak-bapak, karena kenyataannya di masyarakat kita kan ada di keluarga ada anak-anak yang terlantar, bapaknya meninggal ya. Ini khususnya bapaknya meninggal. Bagaimana kalau bapaknya sama ibunya cerai? Kalau bapak ibunya cerai, bapaknya masih hidup, meskipun anaknya itu ikut ibunya, yang menanggung siapa? Ya bapaknya. Mau bapaknya tinggal di mana terserah, mau di ujung dunia terserah, dia harus kirim nafkah untuk anaknya, wajib ya. Sampai kapan? Nanti akan kita bahas sebentar lagi. Jadi ada batas ya. Jadi anak itu punya hak untuk dinafkahi, itu ada batasnya ya. Ada batas waktunya, ada nggak sepanjang hidup, enggak. Sampai dia kawin minta nafkah sama bapaknya, mau kawin minta duit sama bapaknya, saya nggak boleh lagi ya. Mau kawin untuk bapaknya supaya jual sapi, jual tanah, aslinya nggak wajib lagi ya. Itu udah tanggungan masing-masing, sudah aslinya ya. Jadi saya ulangi, kewajiban nafkah itu pertama pada bapak. Kalau nggak ada, bapaknya bapak dan seterusnya. Kalau nggak ada, kepada ibu. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lain mengatakan kepada saudaranya, kakak beradik. Kalau nggak ada, anak dari saudara-saudara ini, ponakan ya. Kalau nggak ada, ponakan nggak bisa, baru paman. Paman nggak bisa, baru sepupu, anaknya paman ya. Kalau anak paman juga nggak ada, sebentar kan ada tidak, keluarga lain di luar itu tadi ya, keluarga dari ibunya misalnya ya, atau mindo ya, mindo sepupu 2 kali ya, dan semua itu keluarga dekatnya dulu. Kalau nggak ada juga, siapa yang menanggungnya? Yaitu adalah penguasa. Kalau di negeri kita dinas sosial ya. Kalau di sini kalau ada lurah, RT tahu ada anak terlantar, wajib dia laporkan, dia daftarkan ke dinas sosial supaya dapat apa namanya, bantuan ya. Waduh, ini nggak cukup ini dari dinas sosial karena bukan bulanan. Kalau nggak cukup juga dari pemerintah, siapa yang menanggung? Yang menanggung masyarakat ya. Kalau ada anak terlantar, tetangga-tetangganya tidak peduli, dosa semuanya itu tetangga-tetangganya ya, dosa semua. Ada orang kelaparan susah, ada janda, ada sudah tua ya, hidup sendirian, ada anak terlantar, gak ada yang ngurus, tetangganya semuanya dosa ya. Semua itu kampung itu dosa semua ya. Karena kita ini kaum muslimin itu adalah saling melengkapi, saling menguatkan ya. Nah kayak itu. Jadi hati-hati bapak-bapak yang RT ini khususnya ya, kalau tahu ada warganya yang susah, harus punya usaha, dinas minimal, dinas sosial dulu, bukan pemerintah kan. Kalau nggak ada, ayo kita coba rebut ya, ajak masyarakat ya, segala macam, bagaimana supaya dia ini minimal bisa hidup ya. Istilahnya nggak akan dikasih nasi putih doang sehari 3 piring minimal ya. Kalau perlu digilir ya, siapa hari ini ngasih makan, siapa hari ngasih makan. Kalau enggak, dosa semuanya setanggung ya. Itu hati-hati makanya. Nah ini selanjutnya bapak-bapak ya, tadi nafkah anak terhadap keluarganya ya. Kemudian apa syarat anak itu bisa mendapatkan nafkah dari orang tuanya? Yang pertama ya, yang jelas adalah orang tuanya itu memang punya kemampuan ya. Misalnya ini anak, ini bapak, bapaknya ini ya harus punya kemampuan dan arti apa? Dia punya sisa makanan atau sisa nafkah setelah dia penuhi untuk dirinya dan istrinya, karena istri itu melekat pada dirinya ya. Dirinya, istrinya sehari makan berapa
Misalnya 2 orang sehari butuh sekilo beras, dia punya 1,5 kilo, setengahnya berarti wajib untuk diberikan ke anaknya, ya, untuk menghidupi anaknya. Gitu. Jadi kebutuhan nafkah 1 hari semalam untuk diri orang itu dan istrinya. Kalau ada baru untuk anaknya, ya. Kalau nggak ada gimana? Nggak punya sama sekali, dia sudah nggak punya sama sekali, nggak dosa dia. Ya, nggak dosa dalam arti dia nggak bisa membesarkan anaknya, dia nggak berdosa karena dia nggak punya apa-apa. Kecuali kalau bapaknya ini nggak punya apa-apa gara-gara dia males, nah kayak gitu. Dosa itu malesnya, suruh kerja nggak mau. Ya, ini Bapak mau nggak Pak ini bersihkan tempat saya misalnya, itu saya mau buat ladang ini. Wah, saya males Pak, saya nggak biasa kerja gitu. Nah ini Bapak ini nggak punya kerja, terus saya juga gimana ini? Dosa besar gitu, ya. Apalagi nanti istrinya yang suruh kerja sana Bu, minta utang dulu Bu sama sana Bu, ya. Ayo sudah mulai, itu dosa besar bapak-bapak yang begitu itu, ya. Itu hati-hati bapak-bapak. Ya, jadi nggak sembarangan kita punya istri, punya anak itu benar-benar harus kita berangkat. Kalau kita cari kerja nggak dapat, sudah Pak, saya nggak ada kerja Pak, saya bisa kerja apa aja lah gitu, yang penting saya bisa kasih makan anak-anak saya. Dia nyari begitu nggak dapat, nggak dosa, ya. Tapi kalau dia dikasih kerjaan meskipun mungkin tidak sesuai dengan standarnya, dalam arti misalnya dia ini misalnya sarjana gitu Pak, ya, tahu nggak ada kerjaan lain suruh nyapu, ya istrinya kan secara status kan kurang pantas, kurang pas sesuai dengan keilmuannya, ya. Tapi daripada nggak ada, ya, daripada nggak ada, ya intinya dia harus memenuhi, ya. Nah bapak-bapak, di sini perlu saya sampaikan, juga tadi belum saya sampaikan, adalah bahwa yang dimaksud dengan anak di sini dan bapak itu adalah anak kandung, bukan anak angkat. Anak angkat bukan anak kita. Kalau kita mau mengasuh silakan bagus. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, anak yang kita asuh itu terus nggak kita kasih makan, ya kita nggak dosa kalau memang kita nggak punya apa-apa. Kalau kita nggak punya apa-apa, ya jangan angkat anak. Isinya begitulah, ya. Begitu juga di sini penting, yaitu anak dari bahasa kita anak tiri, anak dari istri kita yang janda, ya, laki-laki kawin sama janda punya anak, jadi anaknya namanya anak apa? Anak tiri. Yang wajib dinafkahi itu bukan anak tiri. Anak tiri itu ada yang menafkahinya. Siapa yang menafkahinya? Ya bapaknya. Jangan sampai bapak sudah kawin sama ibu, ya anaknya sekalian lah bapak kamu, ya nggak bisa. Itu anak-anak kamu kok saya yang mau. Gitu. Kalau kawin itu yang wajib dinafkahi ya ibunya tadi. Ibunya kan istri, ya dia dinafkahi. Ya, nanti kalau dia punya sisa ya kasih anaknya, itu kalau dia nggak punya suami. Tapi yang bagusnya Pak, kalau nikahi janda nggak jadi, jangan ditelantarkan lah, ya. Kalau kita habis ngaji begini terus ada sekolah ini nggak usah dipelihara, repot. Ini teori fikih Pak, ya. Jadi fikih itu kadang-kadang memang saklek, ya. Tapi jangan terus saklek, kita praktekkan, harus fleksibel, ya. Ini kan misalnya anak tiri nggak wajib, ya sudah saya nggak kasih sama sekali, nggak wajib kok. Ya memang dia nggak dosa, ya, tapi kebangetan lah, ya, kebangetan yang dicari enaknya doang ini, mau sama ibunya anaknya nggak mau, kan repot gitu kan. Repot gak Pak? Repot, ya gitu. Tapi ini perlu tahu juga supaya apa? Ini kadang-kadang ada janda ibu yang salah paham juga. Loh ini kan anak kamu juga Pak. Ya bukan anak saya, ini anak mantan suamimu. Nah itu harus tahu juga ini. Cuma saya mau membantu, saya ikut bantu dia sekolah, saya ini kan. Tapi kalau pas saya nggak ada duit, ya saya nggak bisa bukan anak saya, kan begitu Pak, ya. Nah itu jadi di sini harus apa? Jadi yang menjadi tanggungan kita itu adalah anak kandung. Kalau nanti bapak ya bapak kandung, nah seperti itu yang menjadi tanggungan kita, ya. Jadi semangat aja. Anak susun, kalau anak susun bukan, anak susun itu hanya terikat kemahroman seperti anak tiri.
ya anak kandung, nah seperti itu. Jadi saya ulangi, syarat pertama seorang bapak menafkahi itu kalau dia punya sisa nafkah, kalau enggak ya sebenarnya enggak. Yang penting bapaknya mau kerja, maka dia enggak dosa kalaupun enggak bisa ngasih nafkah, ya gitu. Kemudian yang kedua ini penting, di saat yang kedua ini harus anak-anak kita jangan salah tahu, harus tahu bahwa anak yang berhak mendapat nafkah itu harus anak yang fakir, orang yang miskin. Miskin ini maksudnya adalah dia tidak bisa kerja, fisiknya belum bisa kerja. Ya, misalnya anak kecil itulah yang belum balik. Ya, itu dia orang nggak bisa kerja. Ya, ditambah lagi selain fakir, fakir berarti tidak bisa kerja. Ya, bukan malas kerja Pak ya. Kalau malas kerja, ada anak sudah besar, badannya kuat, terus nggak mau kerja, ya itu bukan tanggungan bapaknya lagi itu nanti. Loh kan dia nggak punya apa-apa, ya tapi kan dia bisa kerja itu, badannya kuat, maka dia sudah menanggung dirinya. Makanya di sini ditambahkan selain fakir, orang itu nggak bisa kerja, juga anak itu adalah anak yang masih kecil itu belum balik. Nah, ini bapak-bapak dalam Islam, anak kalau sudah balik, ingat bapak-bapak, kalau sudah balik aslinya anak itu bukan tanggungan bapaknya lagi. Aslinya Pak, ya. Wah kok lain ya seperti kita ini kan memang tradisi kalau kita ini kan, kita nafkahi anak sampai mentas di sini kan gitu. Ini kawinnya umur 40, bikin nafkahi terus sama bapaknya, ya kan gitu. Sekuliah dikuliahkan, S2 ditambah terus, sampai S3. Pokoknya kalau udah dapat istri baru lepas. Ya, bukan seperti itu. Tidak aslinya secara syariat sekali lagi ya. Nikahnya aslinya bukan makanya aslinya itu sampai balik. Jadi kebutuhan dasar aja. Kalau di barat Pak, umur berapa biasanya lepas dari keluarga? 18 kan, lepas. Kalau kita aslinya ya 15. Ya, kalau dia sudah 15, dia sudah kerja sendiri. Aslinya begitu. Kalau bapaknya harus sudah mengasih nafkah, ya dosa bapaknya. Kamu kan sudah 15 tahun, kamu bisa kerja. Ya ikut dulu sama tetangga sana-sana garap sawah. Bisa dapat dia itu nggak dosa bapaknya. Nggak dosa. Ya, apa? Memang kita ini anak-anak kita ini diberikan itu karena tradisi saja. Tapi yang kita lakukan ya itu yang baik, itu baik. Ya, jadi bukan berarti kalau begitu anak kita nggak usah di sekolah enggak Pak. Kalau kita ini posisinya masih nggak mampu gitu ya, bapaknya nggak mampu, dia cuma duitnya pas-pasan hanya untuk dirinya, untuk istrinya, anaknya 15 tahun, 16 tahun sudah lulus SMP, terus anaknya dia nggak bisa memberi nafkah, nggak usah bapaknya. Tapi kalau bagus saja tetap dia kasih nafkah, dia bantu, ya seperti dia juga bantu orang lain. Begitu dia tetap bantu, begitu Pak. Nah, kalau dia kasih di atas kewajiban, itu maksudnya sedekah, bukan masuk nafkah wajib. Itu hanya sedekah. Kalau bapaknya mau ngasih, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak dosa bapaknya. Makanya anak-anak zaman sekarang jangan sampai, Pak saya mau sekolah SMA tapi minta motor, kalau enggak saya nggak mau. Anak itu kadang-kadang nggak ngerti ini macam ini. Bapaknya, ibunya juga kadang-kadang nambah-nambah. Iya Pak, anak kita itu kan mau sekolah, mau nggak diberikan motor. Itu kan anak kita masih sekolah. Tapi saya nggak, sekali lagi fikih itu ada memang batasan sakleknya. Tapi dalam prakteknya kita jangan terus saklek dengan fikih. Repot Pak kita kalau saklek begini, ya. Meskipun kita nggak dosa, tapi ya kita ingin ya hidup itu kan nyaman. Kalau kita punya duit ya nggak apa-apa, anak kita tidak sekolah kan. Ayo nak sekolah sampai berapapun yang penting kamu sekolah saya biayai. Nah itu bagus, pahalanya besar Bapak begitu. Tapi aslinya nggak wajib. Aslinya dia tidak wajib. Jadi yang pertama, selain fakir nggak bisa kerja, dia juga harus berbalik. Atau fakir dan zamanah. Zamanah itu apa ya?
misalnya ada anak nggak bisa kerja, ya fisiknya sebenarnya kuat, tapi dia ini punya sakit mental. Kan ada anak-anak yang punya sindrom itu Pak ya, sindrom, terus dia ada dibilang gila sih enggak, tapi ya gimana ya kita ngomongnya Pak ya, kan gitu ya. Kalau Palembang ngomongnya kurang secantik Pak, Jawa Palembang kurang cantik. Jadi dia ini nggak sempurna akalnya. Nah dia ini kalau suruh kerja bisa nggak? Kalau dia agak berat nggak bisa kerja, ya. Tapi kalau dia kurang sesendok doa, nah itu bisa, masih suruh kerja, bisa suruh nyapu, suruh apa bisa. Tapi kalau secantik bener susah itu, ya. Nggak bisa itu. Nah itu jadi ada penyakit atau dia punya penyakit cacat misalnya, ya nggak bisa kerja, itu tetap ditanggung bapaknya, ya. Yang ketiga adalah junun, gila. Anak ini fisiknya bagus, ya, sehat badannya, tapi akalnya gila benar ya enggak. Ini yang tanggung bapaknya, ya begitu. Nah ini adalah nafkah anak kepada nafkah bapak kepada anak, ya. Berapa kadarnya? Apakah ada ditetapkan sebulan misalnya sekian ratus ribu? Enggak, sesuai kemampuan bapak. Yang penting anaknya hidup dengan nyaman, ya. Kalau dari latar belakang yang hidup keluarga yang status sosialnya tinggi, mungkin dia keluarnya lebih banyak, ya. Tapi kalau misalnya sederhana, ya seadanya lah, seumumnya masyarakat di wilayah tersebut. Jadi nggak ada kadar atau ukuran tertentu, dan kembali lagi sesuai dengan kemampuan si ayah. Bapaknya ini gajinya kecil, ya sudah, nah kita makanya terpaksa seperti ini, nggak seperti tetangganya, nggak apa-apa, ya. Itu nggak dosa bapaknya, ya. Kemudian apakah kalau misalnya ada bapak, kemudian dia sempat nggak mampu memberikan nafkah kepada anaknya, misalnya setahun, 2 tahun, dia cari kerja nggak dapat, anaknya terlantar, akhirnya terpaksa apa makan di tempat orang lain, kebantuan orang lain. Apakah nanti anaknya berhak kalau sudah besar menuntut 2 tahun nafkah yang pernah ditinggalkan bapaknya? Nggak berhak, ya. Yang sudah lewat sudah lewat, ya. Jadi nggak berhak anak itu nuntut, Pak dulu bapak ini pernah melantarkan kami, dan nah kan itu kan dicerai misalnya, ya. Ada istri dicerai, punya anak masih kecil, ya, suaminya ini jahat, ya, nggak pernah kasih nafkah. Sudah besar anaknya nuntut, saya dulu gak dikasih nafkah 10 tahun, sampai balik saya mau nuntut sekarang itu 10 tahun, gak bisa. Nah itu udah lewat. Cuma bapaknya yang dosa, bapaknya dosa kalau gak kasih nafkah 10 tahun itu, kalau memang bapaknya mampu. Tapi kalau bapaknya nggak mampu, nggak dosa, ya, seperti itu. Jadi nafkah anak yang lewat nggak bisa dituntut balik. Beda kalau istri bisa, nanti akan kita bahas, ya. Jadi kalau istri misalnya sempat 2 tahun nggak ada nafkah, ini suaminya apa nggak kerja nggak mau, akhirnya duit yang istri tabungannya habis. Akhirnya suatu saat suaminya sudah berkecukupan, boleh nggak dia tuntut 2 tahun yang dulu yang pakai duit dia? Boleh, nggak ada masalah kalau istri, ya. Karena istri itu kan memang orang lain aslinya, tapi diminta untuk hidup bersama si laki-laki itu, maka dia harus tanggung jawab, ya, terhadap semua kebutuhannya. Baik, selanjutnya sudah Isya, 10 menit, belum ya? Baik, masih 20 menit, alhamdulillah. Berikutnya nafkah orang tua, bapak ibu. Jadi kalau orang tua kita sudah sepuh, sudah tua atau sakit, ya, atau dia misalnya kecelakaan dalam pekerjaan, terus nggak bisa kerja lagi, siapa yang menanggung? Yang menanggung adalah anak-anaknya tadi, ya, anaknya dulu. Tapi kalau bapak ini masih punya bapak, anak ini tadi, ya, bapak ini kan punya anak masih kecil, ya, atau sudah besar, tapi dia masih punya bapak juga, kakek lah istilahnya kalau dia, ya, masih punya bapak, dan bapaknya ini kaya, maka tetap bapaknya itu nafkahi si anaknya. Misalnya begini, ada orang umur 40 tahun punya anak, ya, terus dia sakit nggak bisa kerja lagi, ya, aslinya siapa yang menafkahi? Anaknya memang. Tapi kalau bapak ini yang sakit ini masih punya bapak,
maka yang menafkahi adalah bapaknya itu. Kembali dia nafkahi anaknya. Ya, meskipun sudah balik, tapi kan anak ini kemudian sakit, nggak bisa apa-apa. Kalau bapaknya mampu, bapaknya itu yang menafkahi si anak. Ya, begitu. Kalau nggak punya bapak, anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah besar, dia menafkahi bapaknya. Nah, nafkah terhadap orang tua ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu berlaku baik anak laki maupun perempuan, sama saja. Mau dia belum nikah atau sudah nikah, sama saja, sama-sama tanggungannya sama. Ya, cuma beban anak laki-laki lebih banyak, lebih besar daripada beban daripada anak perempuan. Karena apa? Anak laki-laki kalau terima waris juga 2 kali lipat daripada anak perempuan. Maka yang laki-laki harus lebih memberikan nafkah lebih banyak daripada anak yang perempuan. Itu pun kalau anak laki-laki mampu. Kalau dia misalnya anak kaya, ya, dia bisa dia nafkahi kepada bapak ibunya itu. Ya, anak perempuan gimana? Anak perempuan juga kalau dia punya duit sendiri, dia nafkahi bapak ibunya juga wajib. Kalau dia itu istri orang lain gimana? Ya dia istri kan aslinya punya hak sendiri, bisa dari suaminya, kan aslinya begitu. Harta istri dan harta suami aslinya itu terpisah aslinya. Maka ketika dia punya harta sendiri, terserah dengan hartanya itu dia boleh kasih ke bapaknya atau ke ibunya. Tapi kalau kita umumnya sekarang di Indonesia, harta kan dicampur. Ya, kalau dicampur dengan harta suami, si istri kalau mau ngasih bapak ibunya harus izin dulu kepada si suami, karena takut ada harta suami yang masuk di situ juga. Jadi izin, Pak, saya mau kasih bapak dulu ya, minggu ini saya mau kasih. Oh ya, silakan kasih aja. Nah, harus ada izin kalau hartanya dicampur, Pak ya. Nah, jadi anak laki dan perempuan sama-sama wajib. Mau sudah nikah atau enggak sama-sama wajib sesuai kemampuan. Tapi kewajiban anak laki-laki lebih besar daripada kewajiban anak perempuan. Selanjutnya, syarat bapak mendapatkan nafkah apa? Syaratnya hampir sama dengan anak tadi. Ya, pertama, yaitu si anak memang orang yang mampu. Kalau anaknya nggak mampu, ya jelas nggak bisa nafkah toh. Ya, anaknya sudah kerja, ya sudah cukup. Ya, dia kebutuhan anak istrinya sudah dipenuhi, masih ada sisa, wajib dia kasih bapak ibunya kalau memang nggak punya apa-apa. Tapi kalau bapak ibunya masih cukup, ya nggak usah dikasih. Itu kan syaratnya kalau bapak ibunya nggak cukup, nggak ada kerjaan, ya tanggungannya habis, nggak punya apa-apa, siapa yang nanggung? Ya anaknya. Tapi kalau misalnya bapaknya masih punya pensiunan masih cukup, masih untuk hidup sehari-hari masih cukup, anaknya nggak wajib. Ya, tapi kalau anak mau ngasih bapaknya tadi, ya bagus sekali, tapi statusnya sedekah biasa, bukan nafkah wajib, gitu Pak ya. Gitu. Jadi kalau orang tuanya mampu nggak wajib anaknya memberi nafkah, dan kalau orang tuanya nggak mampu baru wajib kalau anaknya pun mampu. Nah begitu juga ini penting, ini khusus untuk ibu. Jadi kalau bapak memang benar-benar ditanggung anaknya, tapi kalau ibu juga memang ditanggung anaknya juga aslinya. Tapi kalau ibu kita itu misalnya dia janda dan dia janda misalnya, terus dia nikah sama laki-laki lain, ya maka si anak ini tidak lagi wajib menafkahi ibunya tersebut. Kenapa? Karena nafkahnya sudah ada yang nanggung. Siapa? Suami barunya. Ya, maka anak-anak, kalau misalnya ibu kita janda, terus kira-kira membutuhkan suami, jangan dilarang-larang dia menikah. Gak boleh anak larang suami ibunya nikah, larang bapaknya nikah. Mau saya kalau ibu nikah lagi saya kurang, mau pergi dari rumah ini, ya pergi aja kamu. Bukan urusan kamu ibunya. Loh, Pak, ini mohon maaf ya, ini zaman sekarang apalagi. Kita itu kalau punya orang tua sudah sepuh, apalagi sudah mulai pikun,
begitu itu. Dosa besar. Nah, tapi kan ada mantu, aslinya mantu bukan kewajiban dia mantu. Ya dosa. Jadi bapak-bapak, ya kalau nggak punya istri cepatlah kawin. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung Pak ya. Saya cuma menyemangati bukan menyinggung. Ini yang nyender-nyender ini nih. Nah jadi saya ulangi, kalau kita punya ibu janda, ya dia nikah maka bukan tanggungan kita lagi. Kecuali kalau suaminya termasuk ternyata sama-sama nggak mampu, nggak sudah nggak apa-apa, sudah ibu kita mau nggak apa-apa lah. Pak, bapak-bapak kita itu laki-laki tidur di kamar sendirian dengan punya istri itu lain rasanya. Saling memperhatikan, itu yang mahal. Anak dan saudara kerja ke sana belum tentu seminggu pulang, terus sampai punya ke rumah, kasihan si suaminya itu sudah 70 tahun rumahnya gede, waduh kuat semua. banyak yang kena malam ini. Cukup segitu saja lah, cukup. Saya lanjutkan terakhir Pak sudah bunyi ini Pak. Nah, cara nafkah istri. Nah ini ya, kalau nafkah istri yang masih muda-muda masih punya istri, nafkah istri itu wajib. Ya setelah nafkah pribadi, nafkah istri. Bahkan nafkah anak itu lebih di bawah daripada nafkah istri. Penuhi nafkah kita, penuhi nafkah istri, baru nafkah anak. Meskipun istri kita itu jauh lebih kaya, duitnya banyak, si suami tetap wajib menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan dan juga tetap memperhatikan status istri. Kalau istri kita itu anak pejabat, biasanya makan enak terus, ya. Kalau kita nggak mampu, ya nggak usah dari dulu melamar. Itu dulu kita. Kuat nggak ngasih nafkahnya, ya kan? Ya bukan melarang Pak, namanya cinta, namanya cinta juga akan harus realistis. Kan dia punya kehidupan, kecuali kalau istrinya itu nggak apa-apa lah saya mau hidup sama kamu apa adanya, wah itu nggak apa-apa, ya. Jadi yang penting istrinya harus dikasih nafkah seperti dia dahulukan itu, ya. Dan seperti saya katakan tadi, nafkah istri itu kalau sempat suaminya nggak beri nafkah, maka dia bisa nuntut kapan-kapan. Istri dikasih nafkah kurang, ngomong, Mas ini kan masih kurang ini, ya saya nggak ada lagi, ya sudah saya tak utang ya pada istrinya, ya nggak apa-apa, dia tetap utang nanti ngebonnya atas nama suami, ya nanti kalau suaminya sudah punya duit, istrinya boleh kalau istilah di kantor itu rembes, ya menuntut ulang ke suaminya, nih utang saya ke tetangga sekian, minta bayar. Nah itu nggak apa-apa kalau istri, kalau anak nggak boleh, itu khusus istri. Ya, dan ini terakhir mengingatkan saja bahwa bapak-bapak istri itu sebagai orang yang kita ambil dari keluarganya itu benar-benar harus kita perhatikan dengan baik-baik. Ya, tidak boleh kita melewatkan yang dosa besar. Ya, kita pun kalau suami, ya kalau dia nggak punya apa-apa, ya dia harus bekerja. Kalau misalnya suami kita ibu-ibu sudah kerja ternyata kok hasilnya sedikit, maka kita lebih bagus sabar. Tapi kalau si ibu itu nggak mampu dengan kehidupan yang susah itu bersama suaminya, maka si ibu boleh minta cerai kepada suaminya, boleh, karena dia nafkahnya nggak cukup, ya. Tapi kalau dia sabar lebih bagus. Beda kalau suaminya nggak mau kerja, disuruh kerja nggak mau, ya malas, ya istrinya kalau minta cerai masuk akal banget, suaminya nggak mau kerja, istrinya yang suruh ke kebun terus, suruh jaga warung, ya. Nah nggak boleh begitu, dosa besar itu suami yang begitu, ya. Nah
Ya. Kalau ada suami pergi lebih dari setahun terus gak mau ngasih nafkah, gak mau mencerai juga, istri tuntut ke pengadilan, gak ada cara lain. Datang ke pengadilan, lapor, saya merasa saya mau melakukan gugatan cerai Pak Hakim. Alasannya saya sudah setahun gak pernah dinafkahi, saya gak kuat lagi dengan keadaan ini. Ya, nah itu. Kalau kita si istri itu tidak melakukan gugatan cerai, maka dia harus sabar. Kalau si istri tidak melakukan gugatan cerai, kok setelah itu dia melakukan tindakan-tindakan buruk, misalnya gara-gara gak dikasih nafkah dia mencuri, dosa istrinya, suami juga berdosa. Ya, apalagi mohon maaf, si istri ditinggal lama oleh suaminya, mungkin nafkah materi dikirim, nafkah batin bisa dikirim, gak bisa dikirim. Ya, terus tahun-tahun mohon maaf, istrinya gak kuat menahan beban batinnya. Kalau sampai dia melakukan hal-hal yang buruk, dosa istrinya, suaminya juga dosa. Aslinya suami gak boleh tinggalkan istri lama-lama. Ya, maksimal sebagian ulama 4 bulan, sebagian 6 bulan. Karena lebih dari itu kasihan istri kita itu. Kalau si bapak-bapak ini kan gampang kawin lagi di sana juga gak ada yang tahu. Bukan saya ngajarin tuh, tapi banyak kejadian. Ya kan bisa kalau suaminya bisa nyari yang halal. Nah kalau istri kita yang ditinggal di rumah, apa bisa dikirim Pak? Apa pakai kemarin ada yang tanya sama saya Bapak, pakai apa namanya? Pakai video itu loh Pak. Video call, mohon maaf ya. Apa berjumpa melalui layar gitu. Ini nggak cukup. Ya nggak cukup, itu nggak bisa. Ya, jadi saya sarankan bapak-bapak kalau punya pekerjaan jauh itu harus dipikir berkali-kali. Kitanya enak kerja sana, ada kegiatan segala macam, mungkin bisa. Lo istri kita di rumah, terus gimana? Ya, habis itu apalagi kalau istrinya itu masih muda, cemburu saya tanya, Bu lagi di mana? Lagi apa? Ya nggak selesai. Kalau tanya gitu pulang aja sampai jangan kerja jauh-jauh. Ya, gitu. Wallah. Silakan. Lagi Pak. Ya silakan. Waalaikumsalam. Jadi masalah menafkah seorang istri kepada suaminya. Misalkan suaminya tidak memberikan nafkah, tapi memberikan modal kalau ada nafkah sekian juta, buka usaha. Nah setelah itu suaminya tidak kasih nafkah lagi. Oleh karena itu istrinya itu nggak boleh. Modal itu kalau dalam bahasa syariat itu kan istilahnya masih punya si pemilik modalnya. Ya kan, dia berikan, nanti kalau ada hasil dibagi dua, terus berapa. Masalah si suami ini nggak mengambil hasilnya, itu urusan dia. Tapi secara syariat, kalau misalnya terjadi perceraian, maka berhak gak si suami menuntut modal 10 juta dari istrinya? Berhak, karena itu membelinya sebagai modal. Ya, kalau kasihnya sebagai utang lebih lagi. Ya, jadi modal 10 juta atau berapapun kalau kalimatnya apa, Dek ini saya nggak bisa kasih nafkah, tapi saya kasih modal 50 juta, terserah kamu mengaturnya gimana. Itu nggak boleh, itu bukan belum menutupi nafkah. Dan aslinya kalau seperti itu kan yang kerja istri. Aslinya istri itu terima nafkah, nggak pakai usaha apa-apa. Pokoknya kalau saya nggak mau peduli, setiap bulan ada rekening masuk. Nah itu istri itu begitu. Ya, aslinya begitu. Kalau kita memberikan izin suami istri kerja ya boleh nggak ada apa-apa. Tapi dengan pertimbangan yang penting halal dan sebagainya, ya silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau ngasih modal nggak bisa, karena modal bukan nafkah. Ya, modal. Atau dia ngomongnya begini, dan ini ambil duit 10 juta, ini saya hitung sebagai nafkah kamu setahun. Nah, apa? Nafkah setahun berarti kan? Dan berarti itu untuk istri terserah dia ngatur, dia mau untuk modal kerja silakan. Pokoknya setelah 1
sampai balik. Ya, selama anak itu fisiknya masih sehat, kuat, bisa kerja, maka asli kewajiban orang tua itu hanya menafkahi sampai balik. Kalau sudah selesai balik tidak wajib lagi. Tapi memang kalau orang tua yang mampu, ya lebih bagus tentu tetap memberikan bantuan kepada anak itu, jangan dilepas begitu saja. Itu ya, sama-sama. Cukup Pak ya? Baiklah Bapak-bapak, lebih rahmatullah, demikianlah kajian kita berkaitan dengan nafkah dalam masalah fikih Islam. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan bisa kita amalkan apa yang telah disampaikan tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku kali hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, masya Allah ibu bapak, puas ya? Ya, kalau selama ini mungkin ada kesalahan-kesalahan tentang pengeterapan nafkah, malam ini diperbaiki ya. Nah, jadi bapak ibu yang punya bapak-bapak sudah tua mau nikah lagi jangan dilarang, ya, dicariin, ya. Cariin. Ya. Kemudian ibu bapak sekalian, alhamdulillah inilah ilmu ibu bapak ya. Kalau kita nggak datang ke sini, Allah nggak kasih ilmu kita. Ini masya Allah. Malam ini sepertinya pemecah rekor ya, Beb. Ya. Artinya ya seru ya. Ilmu itu masya Allah. Ya. Rugi besar kalau malam ini kita nggak hadir. Fikih keluarga ini masya Allah. Nah, semoga ilmu yang diberikan Habib tadi benar-benar kita praktekkan dan semoga ilmu yang didapat diberikan juga